Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu, tentunya di mata kuliah metodologi pengembangan dakwah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup penting pada mata kuliah ini, yakni bagaimana kita memahami tentang dakwah sebagai sebuah sistem. Namun sebelum kita beranjak pada materi pembahasan, mari sama-sama kita mengawali aktivitas perkuliahan kita dengan terlebih dahulu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan sekalian, saya ingin di antara Anda sekalian untuk membaca satu ayat Al-Quran yang ini tentu memiliki relevansi dengan mata kuliah atau pembahasan yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Silakan Anda buka surah An-Nahl ayat 125. Nah, saya ingin di antara Anda ada yang bersedia untuk membaca Al-Quran kira-kira? Oke, silakan Ridho ya. Silakan Ridho. Dibaca ayat Al-Qur'annya, jangan yang lain diperhatikan. Silakan Ridho. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih Ridho. Silakan, siapa yang mau membaca terjemahnya? Oke, silakan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertipu, dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman. Baik, terima kasih. Surah An-Nahl ayat 125. Ini merupakan salah satu ayat yang berbicara mengenai bagaimana pentingnya melaksanakan dakwah Islam. Baik, selanjutnya akan saya cek dulu kehadiran rekan-rekan sekalian. Kira-kira siapa yang tidak hadir pada kesempatan kali ini? Jaid Pak sama Jaki Pratama. Kemana Jaid? Sama Jaki kemana tuh? Kurang tahu. Oke lah, apa-apa. Satu lagi Pak Tanzil Pak. Tanzil. Mau menikah dia atau gimana? Enggak ya? Oke, saya absen ya satu-satu ya. Siva Septi. Oke. Cindy Dea. Baik. Siti Kamelia. Hadir. Samsul Riko. Hadir Pak. Oke. Kemudian siapa? Zaid tidak hadir ya tadi. Oke. Zaki Hamamun Naza ada? Hadir. Oke. Baik. Kemudian Sri Nur Hasanah hadir. Siti Latifah
Baik, total ada sekitar 30 orang ya yang hadir, dan yang tidak hadir lumayan cukup banyak. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sampai pada materi tentang sistem dakwah. Ini penting ya. Dalam konteks metodologi pengembangan dakwah, sistem dakwah itu merupakan salah satu komponen yang pokok. Jadi kan dakwah itu bukan hanya sebatas aktivitas, juga bukan sebatas ilmu, tetapi juga bagaimana dakwah yang kita laksanakan itu harus tersistematisasikan. Artinya direncanakan dengan baik, dikelola dengan baik, dan tentu juga nanti harus bisa, tolak ukurnya harus jelas. Nah, sebelum saya menyampaikan materi pokok tentang sistem dakwah, saya ingin di antara Anda sekalian ada yang memberikan ulasan atau mereview materi yang sudah saya sampaikan di pekan sebelumnya. Kira-kira siapa yang ingin menyampaikan review materi yang kemarin sudah saya sampaikan? Saya, Pak. Oke, silakan, Riko. Jadi pada minggu kemarin kita sudah mendapat pembelajaran tentang definisi ilmu dakwah. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran minggu kemarin yaitu ilmu dakwah itu suatu yang berisi tentang cara-cara atau tuntunan untuk menarik perhatian orang lain supaya menganut, mengikuti ataupun menyetujui melaksanakan suatu ideologi, agama atau pendapat pekerjaan tertentu. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, jadi prinsipnya dakwah itu dilakukan untuk melakukan aktivitas kebaikan yang tentu dengan ukuran-ukuran yang jelas juga, begitu ya? Ya, betul. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Oke, silakan Dea. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang dakwah. Yang secara bahasa artinya itu memanggil, mengundang, sebagai ajakan dan himbauan juga. Nah, dakwah juga bisa diartikan sebagai seruan. Agama Islam disebarkan melalui jalur dakwah. Oke. Jadi seruan ya. Oke, tapi seruannya bukan seruan yang enggak begitu kan. Seruan ini harus sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita sebagai seorang manusia. Lebih lagi sebagai umat beragama. Nah, rekan-rekan sekalian, oke, kasih aplaus dulu untuk Dea dan Riko. Oke, hari ini kita akan sampai atau saya akan menjelaskan dan nanti tentu kita akan diskusikan tentang materi mengenai sistem dakwah. Kalau di pekan kemarin kita coba mengulas tentang dakwah sebagai sebuah aktivitas dan ilmu, maka hari ini kita akan mengulas tentang seperti apa dakwah dalam pendekatan sistem. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan masuk pada pembahasan kita di pertemuan kali ini mengenai sistem dakwah. Sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa dalam kerangka metodologi pengembangan dakwah, kita harus menempatkan dakwah dalam 3 posisi. Pertama, dakwah sebagai sebuah aktivitas. Yang kedua, dakwah sebagai sebuah ilmu. Dan yang ketiga, dakwah sebagai sebuah sistem. Nah, untuk mengawali pembahasan kita tentang seperti apa sebetulnya dakwah sebagai sebuah sistem itu, saya sajikan ini ada satu video yang menurut saya cukup menarik ya, dan Anda bisa melihat, dan tentu ini ada kaitannya dengan apa yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Silakan Anda saksikan dulu video ini, dan nanti saya minta di antara Anda untuk memberikan komentar ya tentang kira-kira seperti apa yang dimaksud dengan sistem dakwah itu. Silakan Anda bisa menyaksikan.
Oke. Baik, videonya cukup menarik dan tentu ini ada erat kaitannya dengan nanti yang akan kita bahas ya, proses dakwah. Tapi sebelum ke sana saya ingin Anda berkomentar dulu. Kira-kira apa yang Anda dapatkan dari video yang tadi sama-sama sudah kita saksikan? Silakan, ada yang mau. Oke, silakan. Jadi berdasarkan video yang saya tonton barusan bahwa konflik itu bisa terjadi diakibatkan oleh individu yang merasa arogansi dan egoisme, sehingga si individu ini tuh merasa bahwa menyelesaikan masalah dengan arogansi itu adalah suatu atau cara satu-satunya untuk menyelesaikan masalah. Namun yang kedua barusan tadi ada ratu sama kelinci itu kan mereka menyelesaikan masalahnya dengan kerjasama, maka dari itu mereka bisa melewatinya dengan bersama-sama. Nah, kaitannya dengan dakwah juga seperti itu. Jadi kita tuh dalam menyampaikan dakwah tuh harus dengan cara lembut atau cara bekerja sama supaya apa yang kita sampaikan tuh bisa dimengerti sama yang mendengarkan juga, sama objek ya. Sama objeknya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Satu orang lagi mungkin? Oke, silakan. Lail, Wahyu Lail, silakan. Sebagaimana yang kita tahu, sistem dakwah itu yang saya tahu merupakan unsur-unsur untuk mengajak seseorang dengan menerapkan nilai-nilai religius atau perbuatan-perbuatan baik. Dalam animasi tadi yang saya tangkap, unsur-unsurnya itu saling menghargai, tidak adanya kekerasan, terus jangan merasa paling benar. Oke, itu saja. Oke, terima kasih. Kasih bos untuk baik. Kalau kita melihat dari video yang tadi disaksikan, itu kan ada dua simbol ya. Yang satu yang badannya gede, ada dua hewan yang badannya gede. Yang satu lagi, simbol yang satu lagi, dua hewan yang badannya kecil. Kalau Anda saksikan di video tadi, kalau yang badannya gede, dia menyelesaikan masalah itu dengan otot. Karena mungkin dia merasa tadi, seperti yang disampaikan oleh teman kalian, merasa bahwa punya kekuatan, gitu kan, punya kelebihan, dan sebagainya. Sehingga berpikir tentang segala sesuatu itu harus diselesaikan dengan kekuatan, dengan otot. Tapi kalau yang satu lagi, yang badan hewan dua hewan yang badannya kecil, tadi ada kelinci dan rakun ya, mereka tidak menyelesaikan dengan kekuatan, tetapi menyelesaikan win-win solution. Win-win solution. Bagaimana agar bisa mencapai tujuan yang sama? Maka yang dititik beratkan adalah tadi kolaborasi, kerjasama. Kemudian juga berpikir dulu kan tadi, kira-kira harus seperti apa agar dia selamat, si rakun bisa selamat, si kelinci bisa selamat. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita berbicara mengenai sistem dakwah, itulah gambaran secara sederhana tentang apa yang dimaksud dengan sistem dakwah. Dalam perspektif ini, dakwah sebagai sebuah sistem itu tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan proses perencanaan. Kan dakwah itu kebaikan, oke? Kan lalu sudah saya jelaskan yang namanya dakwah itu kan seruan, undangan, ajakan, kemana ke hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk, amar ma'ruf dan nahi munkar. Tujuannya kan baik, begitu kira-kira. Nah, tapi dalam konteks ini juga dakwah tidak hanya sebatas bagaimana kita menyampaikan kebaikan tanpa ada proses perencanaan, itu tidak. Nah, makanya agar kita sampai pada dan dimulai dari titik baik dan sampai kepada sesuatu yang baik, maka harus betul-betul dipikirkan secara matang. Nah, animasi yang tadi kalau kita kaitkan dengan sistem dakwah seperti itulah. Jadi dakwah sebagai sebuah sistem itu menyadari bahwa yang namanya dakwah itu tidak bisa dilakukan sendiri, tidak bisa hanya sekedar mengandalkan kekuatan fisik, kan gitu ya. Tidak bisa hanya sekedar mengandalkan ego saja, merasa diri paling benar dan sebagainya. Tapi kalau misalkan tujuannya adalah kebaikan secara universal, maka dakwah harus tersistematisasikan, harus terencana, terarah dan terukur. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem dakwah. Sekarang kita kembali ke materi. Maka pertanyaan mendasarnya, apa itu sistem?
Apa itu sistem? Kalau kita merujuk pada beberapa definisi, kalau Anda searching di Google gitu kira-kira akan ada banyak sekali definisi tentang apa itu sistem. Oke, dan banyak sekali pakar-pakar dalam berbagai perspektif keilmuan yang membicarakan tentang apa itu sistem. Maka dalam konteks hal ini ada dua pendapat yang saya kutip. Pertama, definisi sistem dari Nazaruddin Rojak, dan yang kedua definisi sistem dari Iskandar Wiryo Kusumo. Kalau Anda baca dari dua pendapat tokoh ini, kita simpulkan bahwa yang namanya sistem itu adalah unsur-unsur yang menjadi bagian atau komponen-komponen yang menjadi bagian dari satu rangkaian sesuatu. Itulah yang disebut dengan sistem. Adanya sebuah benda itu terdiri dari subsistem-subsistem. Makanya yang disebut dengan sistem itu adalah sesuatu yang dia terdiri daripada subsistem yang lebih kecil dan satu sama lain saling terangkai sehingga berfungsi. Ketika sudah punya fungsi, dia punya peran. Sama seperti komputer. Disebut komputer itu kan ada rangkaiannya, betul tidak? Ada hardware-nya, ada software-nya, ada brainware-nya. Sekarang dalam rangkaian hardware, ada monitor, ada CPU, kan gitu ya. Kemudian ada keyboard, ada mouse dan sebagainya dan sebagainya. Dalam rangkaian brainware-nya, prosesor misalkan, kan terdiri dari beberapa sistem-sistem, betul tidak? Yang sistem itu tidak berdiri sendiri, begitu kira-kira. Semuanya terikat satu sama lain. Ketika terikat satu sama lain, jadi berfungsi. Maka ketika berfungsi, pada akhirnya dia memiliki peran. Nah, dalam dakwah juga seperti itu. Nah, makanya apa definisi sistem dakwah? Yang namanya sistem dakwah tidak bisa dilepaskan dari sistem Islam dulu, begitu kira-kira. Di sini dijelaskan, kan Islam itu ajaran yang sifatnya universal, dan universalitas Islam itu tidak hanya berlaku bagi umat Islam saja, awas. Yang perlu kita pahami di sana. Tetapi universalitas Islam itu berlaku juga untuk seluruh umat manusia. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat Rasulullah menyatakan aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah Islam, itu bermakna bahwa tidak hanya diutus untuk umat Islam saja, tapi Nabi Muhammad menjadi penutup dari para nabi, kan begitu, sekaligus juga penyempurna dari risalah-risalah ilahi yang lain. Kan gitu ya, betul tidak? Makanya yang namanya sistem Islam itu adalah sesuatu yang bersifat universal. Dia bersumberkan pada pada dua hal, ada Al-Quran dan ada Sunnah, begitu kira-kira, ada hadis dan ada Al-Quran dan ada hadis, gitu. Ada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan ada juga sabda Nabi Muhammad SAW yang itu nanti mengatur berbagai kehidupan umat manusia, dari mulai urusan duniawiyah, diniyah, sampai urusan ekonomi, sampai urusan ke akhirat. Dari mulai urusan yang sifatnya pada level individual, pada level yang sifatnya antar individual, sampai urusan-urusan yang bersifat pada level yang sifatnya komunal ataupun institusional. Nah, sistem Islam pada akhirnya melahirkan berbagai aturan-aturan, apakah itu berkaitan dengan keimanan, syariah, muamalah, atau dalam hadis populer pada saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, datang seorang laki-laki yang kemudian kita tahu itu adalah malaikat, kan gitu ya, malaikat Jibril yang menyerupai manusia, bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan, bahkan bertanya tentang hari kiamat. Maka para jumhur ulama menyatakan sistem Islam itu termaktub pada 3 hal: iman, Islam, dan ihsan. Yang ketiga hal ini disebut sebagai trilogi risalah. Nah, ketika sistem Islam sudah terbangun, maka muncullah untuk mengatur bagaimana proses penyebaran Islam, maka muncullah apa yang disebut dengan sistem dakwah. Sistem dakwah itu apa? Kita bisa melihat yang namanya sistem dakwah pada 2 perspektif, secara makro dan secara mikro. Kalau secara mikro, sistem dakwah itu bisa kita definisikan bagaimana kita melakukan analisa terhadap komponen-komponen dakwah yang ini akan menentukan kesuksesan dakwah itu sendiri. Tetapi kalau dalam perspektif makro, sistem dakwah itu bisa kita pahami sebagai sebuah upaya untuk bagaimana menafsirkan realitas sosiokultural dengan sistem-sistem yang ada.
Jadi bagaimana mentransformasi nilai Islam tadi, sistem Islam yang dia tidak hanya pada aspek yang sifatnya ideal saja, tetapi juga dia bisa dibawa pada aspek yang sifatnya realitas. Jadi itulah yang disebut dengan sistem dakwah. Yang sistem dakwah ini teraktualisasikan dalam beberapa hal, terutama pada aspek dai-nya, pada aspek mad'unya, pada aspek materi dakwahnya, pada aspek media dakwahnya, pada aspek metode dakwahnya, termasuk juga merespon efek-efek yang terjadi pada saat dakwah Islam dilaksanakan. Bisa dipahami sampai sini rekan-rekan sekalian? Oke. Oke, jadi itu yang disebut dengan sistem dakwah. Nah, selanjutnya ada komponen apa dalam sebuah sistem dakwah itu? Layaknya sebuah sistem, maka sistem itu kan terdiri dari 3 bagian utama. Ada input, ada proses, dan ada output. Apa itu input? Dalam konteks dakwah yang disebut dengan input itu adalah di mana dai diposisikan sebagai sebuah sumber informasi. Di apapun yang berkaitan dengan bagaimana dan harus seperti apa dakwah dilaksanakan, itu akan sangat tergantung dari bagaimana proses perencanaan, pemetaan yang dilakukan oleh seorang dai. Awas, dai dalam konteks ini tidak boleh dipersempit hanya sebatas dai secara personal. Karena kajian prodi manajemen dakwah, dia menempatkan dai tidak sama seperti kajian prodi KPI. Awas. Kalau KPI kan melihat dai sebagai seorang wali yang yang menyampaikan dakwah atau pesan ajaran Islam secara massal. Tetapi dalam konteks manajemen dakwah, dai di sini dia bisa individual, bisa kelompok, bahkan bisa institusi. Oke? Makanya dalam konteks sistem dakwah kita harus melihat yang disebut dengan komponen input itu adalah bagaimana seorang dai dia menempatkan medan dakwahnya, dia memahami objek dakwahnya, termasuk juga dia bagaimana melakukan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, termasuk evaluasi dari proses dakwah yang dilakukan. Yang kedua, dalam komponen sistem dakwah itu ada yang disebut dengan proses. Kalau proses adalah pelaksanaan dakwah itu sendiri. Jadi dakwah dilaksanakan itu harus seperti apa? Makanya ini yang tadi saya sebutkan dalam sistem dakwah yang disebut dengan komponen proses itu 3 hal: direncanakan, diarahkan, diukur. Atau bahasa yang lainnya, terencana, terarah, dan terukur. Awas, dakwah yang kita laksanakan itu kan harus direncanakan. Sebab ada giung begini, kalau kita melaksanakan sesuatu tanpa perencanaan, maka jangan berharap kita akan mendapatkan penghormatan. Tapi kalau kita melaksanakan sesuatu penuh dengan perencanaan, maka penghormatan akan didapat. Sama pada saat misalkan seorang dai ini, dia naik mimbar misalkan, tanpa ada perencanaan, jangan berharap pada saat turun dapat penghormatan. Gitu. Makanya yang disebut dengan komponen proses itu dia meliputi berbagai hal. Pada saat seorang dai sudah bisa memetakan objek dakwahnya seperti apa, maka ini juga berkaitan dengan penentuan medianya, penentuan metode dakwahnya, termasuk materi dakwahnya. Ya, tentu pada saat kita datang misalkan ke satu daerah, kira-kira materi apa yang tepat. Nah, untuk menentukan materi apa yang tepat, media apa yang tepat, metode apa yang tepat, itu harus didasarkan pada riset dakwah dulu. Jadi diukur dulu kira-kira kondisi objektif mad'unya seperti apa, kelompok masyarakatnya seperti apa, latar belakang sosialnya kayak gimana, latar belakang pemahaman agamanya kayak gimana, latar belakang ekonominya kayak gimana. Nah, ini akan menentukan proses pelaksanaan dakwahnya akan seperti apa. Yang ketiga, ada yang disebut dengan komponen output. Kalau output itu adalah cita-cita baik yang bersifat jangka pendek ataupun panjang. Apa tujuan dakwah? Kan begitu pertanyaannya. Maka tujuan dakwah itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau jangka panjang jelas tujuan dakwah tidak hanya berlaku pada bagaimana kita mendapatkan kebaikan di dunia saja, kan begitu. Tetapi berlaku juga bagaimana kebaikan ini bisa jadi investasi untuk sampai pada kehidupan selanjutnya. Itu tujuan jangka panjang. Artinya terciptanya peradaban yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tetapi kalau yang tujuannya jangka pendek itu sangat tergantung pada perubahan yang terjadi pada objek dakwah. Baik perubahan pada aspek yang sifatnya kognitif, perubahan pada aspek yang sifatnya afektif, maupun perubahan pada aspek yang sifatnya behavioral atau tindakan. Jadi itu jangka pendek.
Jadi kalau Anda berdakwah, ada perubahan tidak? Dilihat perubahan pemahaman, pengetahuan, perubahan perasaan, gitu ya. Apakah perubahan daripada tindakan itu? Nah, input, proses, dan output itu nanti akan terlihat dengan adanya feedback. Feedback itu apa? Umpan balik. Umpan balik kan sama seperti begini. Pada saat saya menjelaskan seperti ini, Anda mengangguk, Anda tersenyum, misalkan. Anda geleng kepala, gitu. Anda nunutan, gitu. Itu bagian daripada feedback, itu maksudnya. Artinya feedback itu respon yang diberikan pada saat dakwah dilaksanakan sebagai bentuk ukuran apakah dakwah kita sudah berhasil atau tidak. Nah, yang terakhir coba Anda lihat, kalau kita diagramkan kayak begini. Inilah diagram sistem dakwah. Begitu kira-kira ya. Kalau Anda lihat, ada diagram input, di mana dalam input itu kan ada raw input, ada instrumental input, dan ada environmental input. Kalau raw input materinya apa ya? Jelas sumbernya Al-Quran dan Sunnah. Formulasi dari pemahaman terhadap Islam baik dalam konteks ijtihad, apakah tentang akidah, ibadah, syariah dan sebagainya. Kalau raw input keduanya apa? Manusia, yakni si dai pelaksana dakwah dan objek dakwahnya atau mad'u. Kemudian ada juga instrumental input, dia meliputi metode apa yang dipakai, termasuk juga dana atau fasilitas yang digunakan. Yang terakhir environmental input. Environmental input itu apa yang terjadi pada lingkungan di luar daripada dai dan mad'u itu akan menentukan bagaimana proses dakwah akan dilaksanakan. Bagaimana rekan-rekan sekalian bisa dipahami materi yang saya sampaikan? Insyaallah. Oke, saya ingin Anda mendiskusikan. Nah, kira-kira ada yang belum paham atau ingin melempar pertanyaan tidak tentang materi yang tadi disampaikan? Oke, silakan Yuda. Yang saya ingin bertanya bagaimana caranya dakwah itu agar bisa terencana dengan baik? Agar dakwah bisa terencana dengan baik. Oke, bagaimana agar dakwah itu bisa terencana dengan baik? Ini pertanyaan bagus ya, sangat bagus maksudnya. Ini pertanyaan praktis. Dan tentu tadi sebetulnya sudah saya jelaskan secara implisit tentang seperti apa proses perencanaan dakwah itu sendiri. Nah, cuman sebelum saya menjawab, saya ingin siapa kira-kira di antara Anda yang ingin menjawab atau mengomentari apa yang disampaikan oleh Yuda? Ada? Saya Pak. Oke, silakan. Riko, gimana Riko? Ridho. Riko, iya. Silakan Riko. Ya, jadi bagaimana dakwah bisa direncanakan dengan baik? Kalau misalnya kita merujuk ke surah An-Nahl, pertama kita dakwah itu dengan cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tapi kemudian kita diajarkan kembali bagaimana di sistem dakwah agar dakwah yang kita sampaikan itu rapih dan terencana sehingga tujuannya maksimal bisa dicapai. Itu pertama ada inputnya, kemudian dikonversikan, dan terakhir kita mempunyai output atau tujuan daripada dakwah tersebutnya. Sebagai contoh misalnya di inputnya masukannya ada masukan utama yaitu materi yang disampaikan, ada materi yang berisikan Quran, kemudian dikonversikan daripada dakwahnya atau dai-nya gitu, bagaimana dia mengelola dan menyampaikan dengan baik, dan terakhir ada outputnya atau hasil daripada apa yang didakwahkan, seperti itu. Oke, good. Ada lagi silakan yang mau komentar? Oke, silakan. Siapa nama komentar? Saya lupa lagi. Oke, Jay. Saya akan menambahkan sedikit yang telah dijelaskan oleh Ridho. Bagaimana dakwah bisa terencana dengan baik, yaitu salah satunya dengan adanya unsur-unsur seperti adanya media, media dakwah, metode, kemudian objek dan subjek. Terus itu harus digimanakan? Kira-kira harus digimanakan unsur-unsur yang tadi kamu sebutkan? Direncanakan, tersistem. Misalkan dai harus apa gitu, ada nggak? Fungsi dai untuk apa coba? Mengajak. Oke, dai sebagai pengajaknya. Terus materinya? Materinya ya penyampaian. Penyampaian Materi terus? Tadi lupa.
Kan sedang eksplorasi ya, tapi kamu jawab, we. Santai, we. Baik, menarik ya diskusi yang tadi sudah kita laksanakan. Tadi ada pertanyaan tentang, dimulai dari pertanyaan bagaimana memastikan agar dakwah itu terencana, bagaimana agar kemudian dakwah kita itu juga bisa terarah, dan bagaimana dakwah itu bisa terukur. Prinsipnya begini, yang namanya sistem dakwah itu ya jelas, ini mengatur bagaimana tata laksana atau tata kelola dakwah. Oke? Karena tadi dakwah sebagai sebuah sistem itu dia tidak bisa serta-merta dilakukan hanya sekedar menyampaikan apa yang Anda dapat dari Al-Quran, apa yang Anda dapat dari hadis, ataupun materi-materi dakwah yang lain yang Anda dapatkan kemudian tiba-tiba disampaikan begitu saja. Tapi harus direncanakan. Yang dimaksud dengan direncana itu ya kita mendesain bagaimana dakwah ini betul-betul bisa dipastikan sistematis, sehingga antara apa yang disampaikan oleh dai dengan apa yang disampaikan oleh madung itu nyambung, sinkron. Disitulah yang disebut dengan partisipasi dan kolaborasi dakwah. Jadi kata kunci dari sistem dakwah itu adalah selain tadi berbicara bagaimana memetakan input, proses, output, dan feedback, tapi juga berbicara mengenai bagaimana kita bisa memberdayakan dan juga bisa merencanakan, sehingga dakwah yang dilaksanakan itu menjadi sesuatu yang sifatnya kolaboratif dan transformatif. Baik, sebagai akhir dari proses perkuliahan kita di pertemuan kali ini, saya ingin kita melakukan sama-sama evaluasi. Ini ada satu satu kuis yang harus Anda isi begitu. Silakan Anda siapkan dulu perangkatnya dan Anda buka pada pada link yang sudah saya siapkan. Oke. Sistem apa yang perlu dipahami dalam sebuah konflik? Benar, oke. Apa komponen input dalam dakwah? Oke, apa komponen proses dalam dakwah? Coba. Yang mana? Benar atau salah? Salah yang di situ. Oke. Apa komponen output dalam dakwah? Oke, all done. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sama-sama kita akhiri perkuliahan kita dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sebagai penutup, sebaik-baik dakwah adalah perencanaan dan sebaik-baik aktivitas dakwah adalah pemberdayaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.